Assalamualaikum, hai teman Mama Hanis, selamat datang di Mama Hanis Channel. Terima kasih ya, dan jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Juga jangan lupa untuk pencet tombol lonceng agar supaya kamu bisa melihat aktivitas atau kegiatan apa aja sih yang bisa Mama Hanis lakukan dalam keterbatasannya di video terbarunya. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum teman Mama Hanis. Sebelum kalian melihat atau menyimak kegiatan atau aktivitas apa aja sih yang bisa Mama Hanis lakukan, terlebih dahulu Mama Hanis akan memperkenalkan diri sekaligus Mama Hanis ingin bercerita kisah hidup yang menjadikan Mama Hanis menjadi seperti ini ya. Dan langsung aja, aku adalah Mama Hanis. Aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 putri dan 1 suami. Terlahir tepatnya di tanggal 7 Agustus 1980 sekian. Aku bertumbuh secara normal, teman Mama Hanis. Bersekolah juga secara normal. Bersekolah SD, SMP waktu itu di Sumatera. Lalu kemudian SMA Mama Hanis memutuskan untuk bersekolah di Jawa, tepatnya di Gunung Kidul, Yogyakarta. Setelah lulus SMA, Mama Hanis memutuskan untuk berhijrah ke Surakarta atau ke Solo. Di Solo lah Mama Hanis mulai berkarir. Mama Hanis bekerja, bernyanyi, MC, pernah juga menjadi penyiar radio ya. Waktu itu Mama Hanis bernyanyi dari kafe ke kafe, di event, hajatan orang nikah dan sebagainya. Seperti itu. Dan di Solo juga teman Mama Hanis dipertemukan dengan jodoh Mama Hanis. Kemudian kami menikah dan menjadi suami Mama Hanis sampai sekarang, alhamdulillah. Pernikahan kami alhamdulillah baik-baik saja. Di tahun awal pernikahan kami masih memutuskan untuk menunda momongan karena Mama Hanis masih menikmati karir ya, masih menikmati pekerjaan Mama Hanis seperti itu. Lalu kemudian di tahun yang kedua pernikahan kami memutuskan untuk memiliki momongan, dan alhamdulillah Tuhan menjawab doa kami dengan memberikan kami momongan dan Mama Hanis hamil waktu itu. Di awal kehamilan Mama Hanis masih tetap aktif bekerja, bernyanyi, MC juga, karena memang tidak merasa ada keluhan apapun ya, maksudnya enggak ngidam, enggak lemes atau apa segala macam, tetap fit aja kayak gitu ya. Sampai di usia 7 bulan kehamilan, karena Mama Hanis merasa sudah mulai gendut, jadi Mama Hanis memutuskan untuk break. Niatnya sih sebentar ya, setelah selesai hamil ya, seperti itu, break dari nyanyi dan juga dari MC. Tapi kalau bekerja sih masih lanjut karena memang cuti bekerjanya nanti di usia 9 bulan. Lalu kemudian di usia ke-8 bulan kehamilan Mama Hanis, tepatnya di hari itu, hari Minggu tanggal 21 September 2008, Mama Hanis mengalami kecelakaan yang cukup hebat sepulang dari bekerja. Mama Hanis tabrakan ya dengan sepeda motor yang mengakibatkan luka yang cukup parah di kepala Mama Hanis waktu itu. Karena Mama Hanis sudah langsung nggak sadarkan diri aja gitu ya. Jadi Mama Hanis sudah nggak tahu kronologinya seperti apa gitu. Terjadi gagal otak ya di kepala Mama Hanis, dan pendarahan cukup hebat terjadi. Mama Hanis juga mengalami koma. Karena pendarahan keluar dari mana-mana, maka tim dokter memutuskan untuk melakukan tindakan operasi, dan Mama Hanis mengalami koma 5 hari ya, selama 5 hari, dan alhamdulillah dalam kondisi yang kritis seperti itu masih juga terjadi keajaiban, yaitu kondisi kehamilan Mama Hanis itu masih baik-baik saja, tidak terjadi kontraksi atau pendarahan
Padahal kalau dilihat kondisi waktu Mama Hanis kecelakaan itu cukup luar biasa mengerikan ya. Motor Mama Hanis itu hancur, yang bagian depan hancur, kemudian Mama Hanis mengalami luka yang cukup parah di kepala juga kan. Itu keajaiban lah menurut kami ya. Kemudian di hari ke-6 Mama Hanis tuh mulai merespon, teman-teman Hanis. Mama Hanis tuh mulai merespon, mulai bisa mendengarkan suara-suara gitu ya, yang ya meminta Hanis untuk bangun Hanis, bangun seperti itu, terutama dari suara orang tua dan suami. Mulailah Mama Hanis membuka mata, tapi saat itu Mama Hanis shock. Mama Hanis kan sudah merasa membuka mata, tapi kok masih gelap semuanya gitu. Mama Hanis gak bisa melihat apa-apa, teman. Jadi gak ada sedikit pun sinar yang masuk ke mata Mama Hanis. Mama Hanis teriak, nangis. Kenapa? Ini kenapa? Gitu. Apa yang terjadi sama aku? Apa? Gitu kan. Mama Hanis terus berteriak, nangis, berontak, marah, gak terima. Mama Hanis kan. Terus dokter mendiagnosa kalau mudah-mudahan ini trauma pasca operasi yang juga mudah-mudahan akan pulih nanti di waktu tertentu. Seperti itu ya. Kemudian singkat cerita di hari ke-8 Mama Hanis dibawa pulang karena dokter sudah cuti semua waktu itu. Itu kan mendekati hari Lebaran ya. Jadi dokter semua cuti, hanya tinggal dokter jaga. Dan karena kondisi Mama Hanis sudah mulai membaik, maka maka suami dan keluarga memutuskan untuk merawat jalan dari rumah aja gitu. Di rumah kegilaan Mama Hanis nggak berhenti. Mama Hanis terus marah, terus histeris, terus menangis, shock. Mama Hanis merasa hancur, nggak terima. Mama Hanis nggak terima gitu loh, karena Mama Hanis merasa dunia Mama Hanis itu direnggut. Yang ya mungkin bisa dibayangin ya teman ya, dari yang Mama Hanis berkegiatan seperti itu, apalagi Mama Hanis kan terbilang wanita yang cukup aktif, energik, kemudian senang bersosialisasi juga, senang kumpul-kumpul sama teman, kesana kesini sama teman-teman gitu-gitu ya. Dan tiba-tiba Mama Hanis dikondisikan seperti itu. Gila waktu itu rasanya teman, dan shock, stres, seperti kayak udah mati aja gitu kan, udah mati aja, nggak kuat, nggak bisa, seperti itu. Sangat sulit untuk bisa menerima itu, sangat sulit. Tapi bersyukurnya Mama Hanis memiliki keluarga, khususnya suami yang begitu sabar, begitu tulus, mendampingi Mama Hanis, mensupport, terus membantu Mama Hanis bahwa jangan kamu seperti itu, kamu harus tetap bertahan untuk anak demi anak, kamu harus bertahan untuk aku, untuk anak, untuk keluarga, seperti itu ya. Kemudian Mama Hanis di bulan ke-11 ya, di bulan November memutuskan untuk melakukan operasi sesar untuk pengangkatan baby waktu itu. Dan alhamdulillahnya lagi, keajaiban lagi, kekhawatiran kami dan juga kekhawatiran tim dokter ya khususnya, itu alhamdulillah tidak terbukti. Karena anak kami lahir dengan sangat normal, sempurna, tidak kurang suatu apa ya. Dia cantik, dan itu juga suami sampai sujud syukur ya, karena waktu itu kita masih cukup khawatir apa ya yang terjadi sama baby, apa ya yang terjadi ya, jangan-jangan ada efek terhadap baby ini akibat dari kecelakaan yang terjadi gitu kan. Tapi alhamdulillahnya tidak terjadi, baby tetap sehat alhamdulillah. Waktu itu baby juga diputuskan untuk dirawat sama bapak ibu ke Sumatera, karena memang Mama Hanis harus menjalani pengobatan. Mama Hanis harus kemana-mana waktu itu, suami yang ajak ke Jakarta, semana-mana lah, baik itu menempuh jalur medis maupun alternatif juga semua sudah kita lakukan. Tapi ternyata memang Tuhan belum
memberi kesembuhan ya. Mama Hanis mulai bangkit. Mama Hanis mulai mencoba untuk untuk bersahabat, untuk bisa menerima keadaan ini, bersahabat dengan keadaan Mama Hanis. Mama Hanis mulai melakukan aktivitas-aktivitas rumah tangga yang awalnya Mama Hanis berpikir itu pasti sudah tidak bisa lagi Mama Hanis lakukan. Mama Hanis ya mulai dengan menyapu, menyetrika, mencuci piring, kemudian masak juga Mama Hanis coba lakukan, dan ternyata alhamdulillah masih bisa Mama lakukan. Di situ Mama mulai berpikir bahwa ternyata Tuhan tidak mengambil semuanya dari aku. Tuhan tidak mengambil semuanya dari aku. Aku masih bisa diberi kekuatan untuk bisa melakukan aktivitas rumah tangga, karena kemudian aku mencoba untuk berpikir positif bahwa memang kodrat seorang istri adalah ya di rumah tangga ya. Itu yang kemudian aku tanamkan dalam diri, dalam pikiran aku. Kemudian setelah anak bertumbuh dewasa, tumbuh gede ya, waktu itu usia 3 tahun, aku memutuskan untuk mengasuhnya sendiri. Kami memutuskan untuk mengasuhnya sendiri. Dan Mama Hanis mulai benar-benar bangkit, mulai benar-benar bisa menerima keadaan, walaupun ya up and down ya, kadang ada juga downnya, tapi ya saya rasa itu manusiawi lah untuk fase-fase tertentu ya. Semuanya bisa Mama Hanis lakuin, kecuali hanya kalau berjalan keluar rumah sendiri sama Om Hanis nggak bisa lakuin ya, karena memang suami dan anak tidak mengizinkan. Jadi suatu hari Mama Hanis pernah bilang ke mereka untuk udahlah Mama Hanis pakai tongkat aja ya untuk membantu Mama Hanis jalan kemana-mana misalnya gitu kan. Tapi mereka nggak mengizinkan. Tongkat itu bisa patah Mama, tongkat masih bisa membuat Mama jatuh. Tapi insya Allah kami tidak akan pernah patah untuk menjadi tongkat Mama. Kami tidak akan pernah membiarkan Mama Hanis jatuh. Itu teman yang membuat Mama Hanis terharu dan bangga lah punya mereka yang alhamdulillah sampai saat ini, terutama suami masih setia, sayang, tulus, ikhlas, sabar mendampingi Mama Hanis ya dalam keadaan seperti ini. Kemudian ya itulah kisah hidup Mama Hanis ya, dan tidak bermaksud apa-apa teman Mama Hanis, hanya ingin aja Mama Hanis berbagi cerita. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, memotivasi khususnya untuk saudara-saudara Mama Hanis di luar sana yang saat ini juga dalam keadaan yang kurang baik, dalam keadaan yang down, putus asa, lagi dalam keadaan yang mungkin lagi shock gitu ya. Mama Hanis berpesan gak usah terlalu berlarut-larut. Ini memang tidak mudah, memang sangat sulit ya. Tapi yakinlah bahwa kita bisa, kita mampu. Karena Mama Hanis aja mampu, kalian pasti mampu, kalian pasti bisa ya. Selalu lakukan yang terbaik, karena Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan melampaui batas kemampuan hamba-hambanya. Selalu lakukan yang terbaik, berpikir positif, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Mudah-mudahan ini menjadi pelebur dosa-dosa kita, amin. Karena percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Seperti lagunya The Massive yang jangan pernah menyerah ya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Terima kasih teman Mama Hanis, semoga ini bermanfaat, semoga bisa memberikan inspirasi dan memotivasi. Terima kasih, sampai jumpa di video Mama Hanis selanjutnya, dan wassalamualaikum, dadah, bye bye.